I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safe alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. Adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Pinjaman LPDP, seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina negara lah. Nanti saya akan blacklist ya. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya upload lagi video kedua yang tadi nggak tahu ya kenapa tiba-tiba suaranya hilang pas tengah-tengah video untuk ada komen yang ngasih tahu. Jadi saya upload lagi, ulang lagi. Sama salam yeye untuk makcik dan pakcik di seberang sana. Ini pembahasan tentang hukuman mahasiswa penerima LPDP dari bangsa Indonesia, dari negara, terutama dari Pak Purbaya. Ini yang menurut saya sangat penting sekali, makanya saya upload lagi video ini. Dan seperti yang sudah dilihat tadi, ada beberapa poin menurut saya yang bisa diambil hikmahnya di sini. Pertama, luar biasanya respon negara. Ya, inilah zaman digital borderless, cepat sekali orang bisa langsung teks, lapor langsung ke beliau, ke Pak Purbaya, dia langsung baca, langsung bikin rapat, dipanggil direktur LPDP ini, yang ngasih ini nanti akan saya bahas juga, yang ngasih beasiswa ini. Dan hukuman Mbak Saset yang sombong ini, yang jelas menurut saya salah. Sudah pertama nipu kenapa dia pura-pura jadi orang miskin untuk dapat beasiswa. Terus yang seharusnya banyak orang-orang anak-anak pintar yang tidak mampu yang lebih pantas menerimanya, dia mengambil hak orang lain setelah memakai fasilitas ini, yaitu beasiswa yang yaitu uang pajak dari kalian semua. Jangan berterima kasih, dia dengan enaknya menghina Indonesia. Kita dah tahu ceritanya, ngomong cukuplah saya menjadi warga negara Indonesia. Itu kalimat dia cukup is 1,000 word. Itu sudah penghinaan tingkat atas itu ya. Itu artinya luas sekali cara dia menghina. Dan setelah dia dirujak netizen, dia masih defensif ngomong macam-macam, jangan yang kena, yang trigger ini yaitu macam-macam. Akhirnya dia ngomong itu dia lakukan karena kesal dengan negara. Yang menurut saya itu alasan konyol. Yang kesal itu harusnya negara, karena sudah kamu tipu. Kamu tipu uangnya, kamu gunakan uangnya, jangankan berterima kasih, malah kamu hina bangsa yang memberi kamu fasilitas sampai tinggal di England, di UK sana. Dan yang hebatnya lagi, suaminya ini rupanya masih kuliah, masih makai dana ini kurang ajar sekali menurut saya. Jadi dia ini kesal ke pemerintah, wajar aja. Keluarga dari suaminya ini, kata orang informasi ya, netizen kita ini luar biasa, lebih dari detektif. Pernah kasus koruptor, ya pernah dipanggil KPK, ya wajarlah dia begini. Ini orang yang jelas-jelas pengkhianat bangsa ini ya. Sudah koruptor keluarganya, sudah orang kaya, nipu lagi, dan menghina negara. Jadi lengkap paket orang ini. Dan respon dari negara ini yang saya salut sekali, luar biasa sekali. Langsung dibikin sidang, dipanggil LPDP ini, direkturnya, dan dia harus mengembalikan dana beasiswanya berikut bunganya. Yes, you had that right. Saya suka nih gaya Pak Purbaya, gaya orang bisnis Pak. Ini benar. Apalagi pada pengkhianat kayak gini jangan dikasih ampun. Dan sadisnya,
dia di blacklist untuk kembali ke Indonesia. Jadi orang ini suram dah masa depannya. Anaknya bolehlah warga negara Inggris. Kata Pak Purbaya, tunggu 20 tahun lagi nanti anakmu nyesal jadi warga negara Inggris. Itu betul. Negara Eropa itu udah tua. Ya, udah tua. Peradabannya udah tua. Sekarang peradaban itu selalu berputar. Sekarang peradaban itu di Asia. Orang Inggris aja ngaku sendiri. Kota-kota Inggris Eropa itu kayak kota-kota zaman purba. Kalau mau nengok kota modern, pergilah ke Cina sekarang. Itu kota modern semua di sana. Ya, Eropa dibanggain pajak 40% ke atas. Teman saya banyak yang nggak mau kawin, nggak kuat bayar pajak. Eropa itu majunya gara-gara mencuri hasil kekayaan Afrika, Asia, Amerika Latin. Sekarang mana bisa lagi dicuri-curi. Indonesia aja udah pintar, udah hilirisasi dia. Jadi ini yang saya salutkan, tindakan tegas pemerintah jelas dan cara netizen Indonesia ini luar biasa. Langsung teks. Itu yang dibaca Pak Purbaya kan? Live, langsung. Dan kedua, ini peringatan keras pada bangsat-bangsat menion yang suka menghina-hina bangsa Indonesia. Padahal jadi jongos juga di Malaides, ya. Saya ingat itu si Jantung Pinsang ngomong menteri-menteri Indonesia itu bodoh, not smart katanya. Ini Pak Purbaya dibilangin not smart. Pak Amran yang swasembada pangan nggak dibilang dia not smart. Dia sendiri tukang cuci laundry di Malades. Ini gila nih. Ini peringatan, mudah-mudahan nih para minion pengkhianat bangsa, Jantung Pisang, Sari Ting Ting, saya salah sebut sekarang Ayu Ting Ting, my bad. Sorry ya Mbak Ayu. Namanya Sari Ting Ting, Zainal Story, Iki Wei, Toha, Bas, Borunaga, you name it. Ini orang-orang bodoh yang hidup di Malaides merasa sudah seperti kata dalam tempurung. Ini menghina malah tukang hina-hina bangsa. Ini jejak digitalnya ada. Zaman sekarang ini semua serba digital, borderless. Contohnya nih, masalah ini langsung dibaca itu sama Pak Purbaya tadi. Jadi semoga KBRI Malaides bertindak tegas, malulah dengan Pak Purbaya. KBRI ini banyak kali lelet sekali. Baru-baru ini aja orang Aceh, cewek Aceh mati dibunuh di Johor Bahru. Itu apa ceritanya tuh? Itu untuk memulangkan aja dari Johor Bahru Malaides itu DPRD Aceh sendiri yang turun tangan. KBRI ngapain aja itu? Semoga ada yang nyampain ini ke Pak Purbaya, ke pemerintah Indonesia. Teman-teman di Indonesia langsung aja tag tuh, buktinya langsung sampai ke Pak Purbaya. Ya, ini minion Malaysia. Watch out. Semoga kalian jadi dicabut paspor kalian. Jadi kalian luntang-lantung, kayak hantu nggak diterima langit dan bumi, ditolak Malaides. Nanti Malaides paling ditendang dia juga, orang nggak guna, nggak ada skillnya orang-orang ini. Indonesia udah nggak terima lagi, akhirnya kalian jadi refugi. Ngumpul sama Rohingya aja nanti. Ya. Dan yang terakhir poinnya, LPDP ini pengurus ini ya, pengurus beasiswa ini. Kalian ini salah kalian juga. Masa orang kaya bisa ditipu-tipu, anak orang kaya, anak koruptor begini dapat beasiswa. Sudah dapat beasiswa, bukannya berterima kasih, dihinanya lagi bangsa. Dihinanya lagi tuannya yang memberi dia uang gratis, yang mengangkat derajatnya hingga tinggal di UK. Ini PR juga buat kalian. Banyak ini di komen-komen saya kemarin, anak-anak pintar di channel saya ini, apanya, nilai-nilai tinggi mereka kuliah nggak dapat beasiswa ini. Banyak anak-anak orang susah yang pintar yang lebih berhak dengan beasiswa ini. Kok jatuh ke orang-orang begini? Apa nggak you don't do your own research? Untuk calon-calon mahasiswa ini, come on. Ini memang salah kedua. Ini LPDP ini harus diperbaiki juga ini. Masa anak-anak orang kaya, anak-anak koruptor dapat ini. Inilah yang diterima. Mental-mental begitu kan?
Jadi untuk sisa videonya, ini sisa video panjangnya setelah ini dengan pernyataan beberapa bule yang pengen jadi warga negara Indonesia yang mati-matian. Sementara orang Indonesia sendiri nggak tahu berterima kasih. Indonesia itu saya lihat ada orang Arab Saudi kalau nggak salah, dia udah berkeliling dunia di mana-mana. Saya lihat di vlognya. Dia ngomong Indonesia itu seperti surga. Dia tinggal di hotel di Jakarta dekat pantai. Dia ngomong, lihat ini ada pantai, cuaca bagus, orang ramah, makanan halal di mana-mana. Ini surga dunia ini. Benar. Orang Indonesia aja nggak tahu, nggak sadar. Karena dia nggak pernah tinggal di luar negeri. Kalau udah tinggal seperti saya ini, udah hampir ya 18 tahun lebih. Udah bosan. Basically saya sudah pre-finansial, saya bisa hidup. Mungkin saya mau hidup di Indonesia 6 bulan, di sini 6 bulan. Contohnya kalau merantau itu jangan songong, harus simpan uang, belajar investasi di negaramu. Jadi pas pulang, seperti saya pulang, saya nggak sibuk cari-cari kerja lagi. Saya punya passive income, saya punya kebun, saya punya karyawan. Jadi juragan kecil lah di kampung saya. Ya, begitu. Makanya saya nggak mau tukar warga negara saya. Anak jadi warga negara asing biasa, semua kita yang kawin dengan orang Jepang di sini, anak-anak kita semuanya paspor Jepang, paspor kelas A juga. Biasa aja, norak amat dibangga-banggain. Ya. Terima kasih yang tune in, ada 50.000 orang yang tune in di channel ini. Separuh nggak subscribe, nggak masalah. Saya subscribe itu penambah semangat aja. Ini bulan puasa ya. Silakan kalau mau subscribe, kalau nggak masalah. Pakcik-makcik di Maledes duduk aja di pojokan. Nggak perlu lah, nggak payahlah subscribe ya. Oke, ini video terakhir Pak Purbaya, poolnya, dan para bule yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Check this out. Seperti itu pembiayaannya. Pak Purbaya, bagaimana tanggapan soal alumni LPDP yang bangga anak WNA, dan bagaimana update pemanggilan suami dia yang saat ini masih dia masih kuliah, udah lulus kan? Udah lulus kan suaminya? Oh masih ini. Jadi kalau saya nggak tahu nih, saya baca ini ya. Pada saatnya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya ke LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya. Jadi ke Pak Bos LPDP, lu apa sih? Dirjen apa? Lu Dirut, lu bukan Dirjen. Jadi Pak Dirut nih, bosnya LPDP nih, sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sudah setuju untuk bayar, mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Berapa miliar? Nih Bunganya makanya besok kasih beasiswa bapak apa nih? Itu bunga? Jangan sembarangan Itu orang. bunganya ya? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang di bank kan, kalau saya juga. taruh uang itu di bank juga ada bunganya. Bagus, kan. Pak Purbaya. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Mantap Pak. Nanti saya akan blacklist dia. Bunganya. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Oh, kena blacklist Nanti juga kami dia. lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Jadi saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RETA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Yang begitu, yang kayak nggak apa-apa kalau nggak patriotis nggak apa-apa.
tapi jangan menghina negara deh. Itu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari PDP, dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Ya, Pak Data ya. Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutan? Banyak banget dari kalian sering nanya, kenapa bule itu betah sekali tinggal di Indonesia? Kalau disuruh pilih, lebih pilih hidup di Indonesia atau hidup di Jerman? Itu gampang, Indonesia saja. Lebih nyaman tinggal di Indonesia atau di Prancis? Kayaknya di Indonesia. Makanan di sini paling enak. Yang paling enak pertama. murah. Tapi setelah itu yang paling murah. Nasi jinggol 5.000. Ya, wah. Orangnya super ramah. Baru lewat aja, disenyumin kayak udah kenal lama. Orang-orang di sini tuh murah senyum dan baik semua. Kedua, cuaca di sini benar-benar wow. Nggak ada musim dingin, nggak ada sama sekali. Ketiga, makanan tuh lagi tempe sama tahu, aduh the best pokoknya. Jadi di Indonesia ada warung, ada gerobak, ada makanan beda, orang beda. Bisa manggil orang kak, bang, mas, mbak, walaupun gak kenal, kayak keluarga semua.